voice still answers when I call. Every silence screams your name, but nothing ever feels the same. I trace the memories. Ayo kita raih masa depan bersama Between. Itu ada pola permainan, teman-teman. Jadi ketika pandai bermain di situ, yang curang itu yang menang. Nah, di Between ini kita tidak bermain, teman-teman, apalagi bermain-main ya. Di sini kita belajar untuk berwirausaha ya. Mulai dari menambang, menghasilkan hasil tambang yang namanya win coin. Dari hasil tambang itu kita kelola. Kita bisa menjual, kita bisa membeli, kita bisa menambang, kita bisa menyimpan. Yang tujuannya adalah membangun masa depan, yaitu kita memiliki aset. Siapa yang punya win coin sebanyak mungkin, dialah yang paling pintar untuk mengelola usahanya. Dialah yang akan menjadi pengusaha yang sukses dari manajemen pengelolaan usaha. Jadi berbeda antara bermain dan berwirausaha. Jadi mungkin saatnya teman-teman mengubah pola pikir bermain menjadi berwirausaha. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan buat teman-teman. Ketika kita menggunakan pola wirausaha, itu ada pengelolaan hasil, ada bagaimana kita bertujuan untuk membangun aset jangka panjang. Terima kasih. Jadi artinya biar pertanyaan dari Bapak itu bisa terjawab ya dengan lugas, dan juga buat pemahaman kepada seluruh peserta bahwa di Between ini konsep basicnya adalah wirausaha digital ya. Nah, sewayanya konsep wirausaha digital, insya Allah ini berkah ya kan, halal, dan juga bisa berjangka panjang gitu, secara berkelanjutan juga. Sama seperti pada wirausaha umumnya secara tradisional. Silakan. Ini tadi Bu Rindiani paparkan masalah WT ya. Nah, saya mau tanya, itu WT katanya dibagikan secara apa? Ini berjangka. Maksudnya berjangka yang bagaimana, Pak? Ya, iya. Nah, jadi gini, berjangka itu, Pak. Jadi pas kita pembelian mesin, kalau untuk yang $100, itu kita di awal dapat 10 WT. Nah, di setiap harinya itu kita dikasih 1 koin ya, sampai selesai, sampai di 100 hari ke depan. Jadi WT itu nanti bisa dibuat trading, dibuat ikut ke ekosistem yang lain. Pak. Hasilnya pun bisa nanti ditukar ke USDT nantinya ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. bisa diulangi, Bu? Nah, jadi nanti kalau kita beli paket yang 100 USDT, nah kita itu nanti dapat 10 koin WT di awal. Mungkin sekarang beli, besok dapat ya. Besok paginya itu kalau saya pribadi itu langsung dapat 11. Besoknya lagi dapat 1. Jadi per hari itu distribusinya 1 koin WT, Pak. Sampai 100 hari. Nah, dari situ nanti koin itu bisa buat trading, bisa buat nanti kalau ada dipakai di ekosistem lainnya juga bisa. Nanti kalau untuk hasil-hasil itu kemungkinan, kalau kemarin sih bisa ditukar ke USDT ya. Nah, kalau untuk sekarang masih ada pembaruan. Nah, nanti kemungkinan untuk ekosistem yang lain, yang terbaru. Makasih, Bu. Ya, Paham. sudah terjawab ya Pak? Ya. Sudah terjawab ya? Ya. Itu Oke, Queen, Pak. itu halo, Queen WT itu yang pertama dikasih 10 itu kapan mulainya itu, Pak? Kemarin pas saya mulai itu belum ada. Jadi disesuaikan dengan harinya saja. Iya. Kalau saya itu udah ada pembelian yang 100 itu 2 kali ya Pak ya. Nah, jadi pas saya beli itu besoknya dapat koin 10 plus 1 Pak. Saya belum dapat itu. Belum ya Pak ya? Ya. Atau memang itu 1 aja ya, kurang paham juga. Pokoknya saya dapatnya 10 Jadi plus 1. maaf Bu Rini, saya potong. Jadi mungkin waktu itu kan di awal ya. Di awal artinya memang dikasih kelebihan 10. Tapi untuk pas promonya itu tutup, jadi udah berlaku cuma setiap hari pendistribusiannya 1 WT sampai 100 hari gitu Pak Herman. Gitu. Jadi kalau waktu itu Bu Rini
Ya, waktu itu Bu Rindi mungkin dalam masa promo dapat tambahan 10 WT di awal-awal sekali tuh, pas tanggal 1 Agustus kalau nggak salah itu ya. Gitu. Jadi Oh artinya ya, untuk ke sini bisa jadi artinya yang 10 ini sudah tidak ada tapi nominalnya tetap sama. Bapak beli mesin yang 100 USDT tetap dapatnya 100 WT selama 100 hari. Yang dimaksud dengan berjangka ya seperti itu, gitu Pak Herman, ya. setiap hari Siap, satu siap. gitu Pak. Sudah jelas? Jadi Ya, sudah jelas ya. Jadi begini Pak, jadi kalau memang kita dapat WT untuk sekarang cuman bisa menyimpan dan menunggu, begitu Bukan. Pak. Nah, nanti kita bisa buat apa itu Pak? Bisa trading BTC, Iya, bisa yang trading di saya kan melakukan sekarang itu itu juga. training apa, tapi kan Hmm, sekarang belum bisa kita belum. dari WT ke USDT. Nah, itu baru hari ini Oh, Pak. oke. Itu ada nanti Iya, nanti ekosistem baru yang keluar itu Pak. Iya, iya. Iya, nanti akan dijelaskan juga ya, akan dijelaskan mengenai win point ya kan. Tadi kan sudah saya sampaikan juga supaya apa? Supaya jelas. Memang kan sebelumnya dari WT itu dapatnya langsung klaimnya USDT. Nah, cuman saat ini kan langsung berubah jadi win point. Nanti kemungkinan besar akan disampaikan juga secara langsung oleh founder kita gitu kan. Nah, ini yang penting intinya pertanyaan sudah terjawab ya, Pak Herman ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi udah clear ya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang ya. Mari kita sambut dengan antusias yang sangat meriah kepada founder kita semua, Master Muhi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Muhi. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Shalom. Bang Saiful sampai grogi ya nyebut-nyebut nama saya ini. Ya, teman-teman semuanya, kita ini adalah komunitas yang bersama-sama bersatu padu, belajar bersama, mau bangkit bersama. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul. Oh, Ya, Betul. betul Saya sekali. akan sampaikan yang simple saja, yang basicnya saja teman-teman semuanya. Kenapa kita sering kena scam? Kenapa kita selalu trauma dan berhati-hati ketika mendapati sebuah peluang baru? Nah, ini yang paling utama yang harus kita ketahui teman-teman semuanya. Kita nggak perlu repot-repot membahas proyeknya seperti apa dulu, kemudian servernya di mana, kemudian smart kontraknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu belakangan. Yang paling pertama yang kita lihat adalah basicnya. Khususnya dunia cryptocurrency teman-teman semuanya. Basicnya dunia cryptocurrency itu adalah komunitas. Nah, berjalan dan tidaknya itu tergantung komunitas. Scam dan tidaknya sebuah proyek itu juga tergantung komunitas. Sekecil apapun proyeknya, kalau komunitasnya baik, bagus, sehat, dan menguatkan seluruh komunitas, maka akan langgeng juga, akan panjang juga teman-teman semuanya, ya. Itu tergantung komunitas. Sebesar apapun proyeknya juga, termasuk Bitwin ini, kalau komunitasnya berantakan, maka juga nggak akan berjalan juga. Jadi di dalam dunia cryptocurrency, resiko paling pertama adalah komunitasnya. Sepakat teman-teman semuanya? oke banget. Sepakat. Sudah mulai paham ya? Nah, Sepakat. yang selanjutnya kita melihat teman-teman semuanya, ya. Contohnya di Bitwin ini. Di Bitwin ini bisa panjang atau tidak, bisa scam atau tidak, melihat dari penggeraknya. Nah, di dalam slide ini ada penggerak ya. Pola pikir penggerak itu. Baik teman-teman semuanya, kita melihat ya, komunitas ini maju atau tidaknya, Bitwin ini bakal scam atau tidaknya, ketika teman-teman semuanya bisa melihat. Nih, kita mulai belajar yang paling dasar dulu, yaitu komunitasnya. Kalau komunitas kita ini di Bitwin khususnya melihat penggerak-penggerak utamanya berorientasi kepada keuntungan sesaat, itu dijamin 1000% ya. Ingat, 1000% Bitwin ini akan scam. Nah, jadi kalau teman-teman melihat komunitas penggeraknya ataupun leader-leadernya mengarahkan kepada keuntungan sesaat, silahkan laporkan kepada core leader yang ada.
agar ditangani ya. Karena pola ini adalah pola yang sudah kita tahu sebelum-sebelumnya di berbagai proyek yang ada yang menimbulkan efek scam tadi gitu kan. Ya, kita kembali kepada basicnya. Komunitas itu adalah poin utamanya. Semakin sehat komunitas, semakin berkepanjangan proyek tersebut. Nah, semacam itu teman-teman semuanya. Begitu juga dengan Bitwin. Kalau Bitwin ini digerakkan dengan pola investor, pola mindset cuan instan, ya nggak akan lama Bitwin ini teman-teman semuanya. Nah, kita di sini mencoba membangun komunitas yang betul-betul sehat ya. Dengan visi misi sesuai Bitwin ya, yaitu membangun ekosistem yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh menyatu satu sama lainnya, teman-teman semuanya. Nah, itu dari sisi resiko. Ya, resikonya bisa long term atau tidak, itu tergantung komunitas kita. Resikonya bisa scam dadakan atau tidak, itu juga tergantung komunitas kita. Sudah bisa difahami teman-teman semuanya? Paham. Nah, kalau sudah paham, saya akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah di fase penggerak. Kita ini dispesialkan, diprioritaskan menjadi fase penggerak. Di fase penggerak ini ada dua tipe teman-teman semuanya. Tipe pertama adalah orang yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan dia masa bodoh terhadap orang lain kan gitu. Yang penting saya coba dulu karena trauma tadi, trauma scam yang sebelum-sebelumnya. Jangan-jangan nanti kalau ngajak lagi sama dengan yang sebelumnya dan lain sebagainya. Maka dia akan lebih condong kepada investor ya, mencari keuntungan diri sendiri dulu gitu kan. Nah, dengan cara mungkin contohnya, wah daripada saya beli mesin, saya mending beli koinnya dong, nanti bisa dapat untung dalam waktu beberapa hari ataupun 100 hari ke depan kan gitu. Nah, itu pola pikir investor tadi. Ya, mending kalau investor punya duit besar, tapi kalau duitnya kecil kan gitu. Apalagi nggak berharap deposit. Nah, ini makin parah kan gitu. Nah, yang kedua pola pikir penggerak teman-teman semuanya. Fase saat ini adalah fase untuk penggerak dan manajemen ataupun developer pun itu memprioritaskan mereka-mereka yang benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk bergerak teman-teman semuanya. Dari sisi nanti withdrawnya, dari sisi nanti pertumbuhan timnya, dari sisi nanti promo-promonya dan lain sebagainya ini dilebihkan ya, dispesialkan ataupun diprioritaskan untuk mereka-mereka yang terus bergerak sampai nanti tiba waktunya fase follower atau fase pengguna, fase yang dimana terjadinya fase terima beres, fase jadi, fase tinggal pakai semacam itu, yang targetnya adalah bulan Oktober nantinya. Nah, dari sini saya yakin teman-teman semuanya sudah mulai paham. Kalau teman-teman semuanya tidak memposisikan diri saat ini sebagai fase penggerak, maka teman-teman akan mendapati komplain yang nggak habis-habis. Betul teman-teman semuanya? Tapi kalau teman-teman semuanya mau memposisikan diri sebagai seorang penggerak dan tahu bahwasanya kita ini diajarkan menjadi seorang owner, seorang perintis sebagai proyek kita sendiri-sendiri masing-masing kan gitu. Yang nanti siap di bulan Oktober bahwasanya kita sudah memiliki komunitas nih, punya tim nih. 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 10.000, bahkan 20.000 dan seterusnya, kita sudah siap saat itu untuk mempersiapkan proyek kita sendiri. Konsep kita sudah bangun, sistem sudah kita listkan, tinggal kita ajukan aja ke manajemen. Pak Bos, Pak Owner, Pak Manajemen, ini konsep saya. Bisa nggak saya realisasikan saat ini? Komunitas saya jumlahnya sudah sekian. Nah, di saat itulah akan ada tindak lanjut oleh manajemen bahwa proyek kita akan lebih mudah di ACC teman-teman semuanya. Nah, kalau kita memahami proses saat ini, maka teman-teman semuanya akan memanfaatkan momentum betul-betul ya. Momentum ini adalah momentum dibuka luas untuk mereka-mereka yang ingin betul-betul bangkit dari ketraumaan, bangkit dari titik terdasar teman-teman semuanya menjadi owner-owner yang sukses nanti ke depannya bersama Bitwin ini teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman mindsetnya masih maunya terima beres, silahkan tunggu nanti saja. Teman-teman belum cocok di dalam fase penggerak. Tunggu nanti di bulan Oktober yang dimana koinnya sudah mulai tinggi, dimana ketika kita mining itu koinnya semakin kecil ya dibandingkan dengan saat-saat seperti ini.
Sampai di sini teman-teman semuanya bisa memahami Paham, informasi paham. tentang WePoint teman-teman semuanya. Apa itu WePoint ya? WinPoint lah semacam itu. WePoint ini hadir ketika sudah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ke manajemen bahwasannya ya platform kita ini mungkin ada indikasi kepada pendukungan ya aktivitas perjudian. Ya sangat-sangat kurang baik kalau kita memiliki platform ini yang mendukung aktivitas perjudian, yang dimana komunitas kita ini sedang mulai bangkit-bangkitnya difasilitasi dengan menu-menu yang seperti itu. Oke lah, mungkin manajemen ini meraih market China yang sudah terbiasa dengan hal yang semacam itu. Ibaratnya nggak melakukan hal itu nggak dibilang keren dan lain sebagainya. Tapi kita ingat, market kita ini bukan China saja, bahkan Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, itu sudah saya sampaikan juga jauh-jauh hari dan saat ini didapati update yang dilakukan oleh manajemen bahwasanya seperti trade ya mikro trade yang hanya menebak naik dan turun, tidak ada platform secara detail tradingnya, ini kan masih mengarah kepada spekulasi yang ujung-ujungnya perjudian. Maka ini dimasukkan di dalam kategori hiburan teman-teman semuanya. Termasuk nanti ada apa namanya undian ya, mengundi nasib dan lain sebagainya. Siapa tahu untung dapat mobil, jam tangan, tas dan lain sebagainya itu masuk di dalam kategori hiburan. Nah, disitulah diapresiasi dengan munculnya koin yang disebut WinPoint ini teman-teman semuanya. Bagi teman-teman ataupun komunitas yang menggunakan fasilitas trade ya, mikro trade ataupun nanti tebak angka dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan yang disebut dengan WePoint teman-teman semuanya. Nah, WePoint ini sama halnya seperti platform-platform pada umumnya. Kita mendapatkan poin, kemudian poin tersebut bisa ditukarkan. Nah, semacam itu ya. Nah, hal ini untuk menetralisir adanya perjudian. Kalau kemarin langsung USDT, apa namanya? Ngeri kan gitu. Nah, sekarang bentuknya adalah poin. Ya, hasilnya adalah poin. Nah, poin ini bisa dikumpulkan dan ditukarkan sebagai media pertukaran pembelanjaan apapun itu nantinya. Bisa dengan diskon, kupon, atau apapun nanti yang disediakan oleh Bitwin ini teman-teman semuanya. Nah, saat ini win point yang terakumulasi misalkan mencapai 100 atau 500 itu bisa ditukarkan untuk mengaktifkan mesin engine kita teman-teman semuanya. Nah, ini singkatnya saya ceritakan semacam jadi nanti WePoint ini bisa digunakan untuk pembelian juga di marketplace yang akan segera hadir nantinya juga. Jadi marketplace nanti akan ada banyak produk-produk digital, baik produk fisik maupun secara software ataupun aplikasi dan lain sebagainya yang berbasis AI itu bisa menggunakan WePoint ini. Ini adalah aktivitas ya pembaruan untuk meningkatkan akselerasi komunikasi yang sehat teman-teman semuanya. Nah, informasi ini bisa difahami teman-teman semuanya? Kira-kira menurut teman-teman semuanya tentang adanya WePoint ini bagus, menyehatkan atau tidak? Bagus dan menyehatkan, Mr. Mui. Menyehatkan. Terjawab sudah. Jadi kalau misalkan para peserta yang ikut Zoom pada malam hari ini harusnya udah benar-benar paham dan nggak perlu lagi nantinya bingung, apalagi panik dan terbawa harus gitu kan, sehingga menimbulkan persepsi pada masing-masing setiap orangnya. Nah, silakan jika ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu kurang lebihnya 10 menit. Ya, 15 menit lah, 15 menit sebelum kita tutup. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan kota dari mana, Pak? Saya Jofri, Kota Tabanan, Bali. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya mau tanya, masih agak kurang masih belum jelas tentang matching itu. Yang masuk matching itu apakah misalnya di bawah kita 5.000, apakah di atas kita ini harus 5.000 juga atau bagaimana matchingnya? Cuman itu aja. Iya, untuk matching, untuk bonus matching dari jaringan, jadi itu kita omset kita
contoh misalnya WP pribadi atau win power pribadi kita itu 500, ya kan? $500. Nah, di tim kita, di bawah kita, contoh misalnya level 1 nih. Level 1 kita, jaringan kita langsung, di situ sudah ada yang membeli 600. Kita contohnya misalnya di sini ada yang membeli WP pribadi kita ya. Artinya kita sendiri nih yang membeli itu 100 plus 500, ya kan? $100 dan $500. Kita artinya sudah membeli $600, ya kan? Win power kita pribadi itu ada 600. Nah, sedangkan di tim kita itu sudah ada 1000, gitu kan? Sudah ada 1000 win power. Maka yang dihitung, yang masuk bonus matching itu yang 600, Bang. Karena kita sendiri baru memiliki win power 600. Nah, kekurangannya yang 400 itu menunggu. Begitu, Bang. Sampai di sini paham? Oh, berarti Dulu? harus sama dong ya ininya ya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk semua, ya kan, profit di bawah jaringan kita itu, maka kita harus menambah lagi. Contoh misalnya di sini kita membeli lagi yang 500. Di bawah kita 1000, ya kan, win power dari tim kita, di bawah kita itu 1000, sedangkan kita 1100, maka yang 400 itu secara otomatis masuk, Bang. Gitu, masuk hitungan. Gitu, Bang. Berarti matchingnya ke atas ya. Enggak matchingnya itu enggak ke atas, dia menunggu, Bang. Menunggu. Oh, menunggu. Dia menunggu. Dia nggak pass up. Berarti kalau seandainya di bawah kita ada misalnya taruh misalnya 50.000 power gitu kan. Berarti kita harus mengejar juga 5.000. Nah, jadi begini, Bang. Ini bukan dari keseluruhan tim ya. Tapi yang di bawah satu jalur. Contoh misalnya gini, Bang. Abang punya 5 kaki, ya kan? Abang punya 5 kaki nih. 5 jalur. A, B, C, D, E. Misalnya kan begitu. Nah, di A, ya kan, di A, si kaki A ini, abang misalnya sudah ada deposit di situ 500. Kemudian abang beli lagi 100. Berarti di situ abang ada 600. Betul ya? Nah, ternyata di kaki yang pertama, di jalur yang pertama ini, di situ sudah ada 1000, Bang. Ya kan? Sudah ada 1000. Maka yang 600 tadi, karena abang baru 600, maka 600 itu saja yang masuk. 400-nya itu menunggu, Bang. Nah, sedangkan di kaki yang lain baru ada 100, misalnya ada baru 200, itu masuk, Bang. Nah, kapan yang 400 itu akan masuk? Maka yang 400 itu akan masuk pada saat abang sudah menambah engine pribadi, menambah win power itu, menambah mesin gitu, Bang. Melebihi dari yang di tim abang gitu. Paham. Nah, jadi di sini itu bisnis ini untuk menjaga apa namanya, sistem ini nggak jebol gitu loh, Bang. Ya, paham. Makanya di ini juga di bonus level itu setiap hari itu kan kita mendapatkan yang bonus level jaringan, bonus level peringkat level 1 sampai level 5 itu kan 10% dari total yang diberikan, betul ya? Halo? Ya. Nah, itu kan 10% dari total win coin yang keluar, yaitu 75.000 per hari. Berarti 10%-nya kan 7.500. Nah, di awal ya, di fase pertama di awal, waktu bonus jaringan itu sudah aktif, ketika sudah mulai ada nih yang masuk di peringkat level 1, maka dari situ pembagiannya mulai keluar. Pembagiannya berapa? Totalnya dari level 1 sampai level 5 itu 15%. 15% dari 7.500. Begitu, Bang. Nah, dari 7.500 itu
kan masih sisa nih, ya kan? 15%. 15% dari 7.500 itu kan 1.125, ya kan? Itu yang diberikan ke level 1 hingga level 5. Nah, kan masih ada sisa tuh, 6.375. Betul ya? Nah, sisa yang hari ini, yang 6.375 itu diakumulasikan dengan yang besok. Besok keluar lagi nih, 7.500. Ditambah 6.375. Jadi totalnya di hari kedua adalah 13.875. Nah, di hari kedua yang diberikan kepada member atau leader yang berperingkat itu tadi 15% dari 13.875 akumulasi. Setiap hari begitu, Bang. Akumulasi 15%, 15% dari total akumulasi dari fase awal hingga saat ini, Bang. Sampai akhir nanti. Nah, kalau misalnya yang 10% ini langsung dibagikan kepada seluruh leader yang berperingkat, jebol nanti, Bang. Sistemnya. Sampai sini paham? Paham. Ya, berarti ini Nah. sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatiin. Ini benar-benar akan panjang gitu loh. Kalau Betul. biasanya kan kalau bisnis di luar sana, kalau bisnis yang di luar sana, Bang, untuk bonus leader, ketika misalnya diambil 30%, 10% nih dari total supply per hari ini misalnya 7.500, maka 7.500 itu dibagikan habis, Bang. Betul ya? Ya. Diberikan kepada leader. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di sini itu enggak semua, Bang. Jadi diakumulasi di sini terus. Ini ya, diajarkan tidak serakah ceritanya ya. Betul, diajarkan tidak serakah gitu. Jadi kita pun leader di atas itu masih dapatnya sedikit-sedikit juga gitu. Nah, kapan kita dapat banyaknya? Dapat banyaknya mungkin bukan dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, Bang. Karena di 1 tahun ke depan itu sudah mulai terakumulasi lebih banyak lagi. Gitu, Bang. Ya. VIP 3 itu total semua dari bonus level VIP 1 sampai level VIP 5 itu kita dapat semua, Bang. Jadi nggak hangus. Contoh misalnya kita dari VIP 1 naik ke VIP 2. Maka bonus VIP 1 yang sebelumnya ketika kita pun sudah naik peringkat itu kita dapat gitu. Jadi kalau baik pertanyaannya sudah terjawab ya, Pak. Pertanyaannya sudah terjawab. Tinggal kita kasih kesempatan kepada mereka yang mau bertanya lagi. Oke, silakan. Ya. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya. Silakan tanyakan biar benar-benar paham. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa dari kota mana? Bapak Sugeng, Pak, dari Jakarta, Pak. Ya, baik Pak Sugeng. Silakan bertanya. Ini Pak, contoh saya punya HP 5, tapi menggunakan WiFi, otomatis kan alamat IP-nya kedetek ya Pak. Itu ngaruh nggak Pak? Ya, tolong dibantu jawab, Coach Sultan. Hanya itu aja pertanyaannya Pak Sugeng. Ada yang lain? Dengan udah cuman itu aja. Untuk sekarang Pak, peraturan kedetek kedetek IP dari WiFi itu dari Web3 itu tidak bisa, Pak, gitu. Jadi yang jelas kalau misalnya Bapak memiliki 5 handphone, ya kan? Contoh misalnya akun atas nama anak, atas nama istri, atas nama saudara, tapi di masing-masing handphone yang berbeda, yang penting jangan lakukan peer to peer itu saja, Pak. Oh, berarti untuk masa jaringan pakai WiFi jadi masalah. Bagaimana? Putus-putus di sini baru mati lampu ini. Halo? Mau hilang ini sinyal kayaknya. Ya, halo gimana, Pak? Halo? Halo? Ya, halo silakan, Pak. Gimana? Iya, jadi kalau untuk pakai WiFi nggak jadi masalah ya? Nggak masalah, Pak. Pakai WiFi nggak masalah. Oke.
Iya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Selamat malam Pak. Yang penting Bapak jangan lakukan peer to peer aja. Enggak Pak. Jadi beda akun, ya pokoknya beda akun, nggak ada peer to peer, cuman gitu-gitu aja. Nggak ada transfer ke satu akun satu enggak. Iya, aman Pak, aman. Ya, Saya juga oke, Pak. punya akun sama punya istri juga gitu. Ya, baik. Ada yang lainnya? Terima kasih Pak, itu aja sih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya Pak, saya Ibu Eli dari Bengkulu Pak. Ya, silakan Bu Eli. Ini Pak mau nanya, menghidupkan tombol mesin itu sebaiknya 1 kali 24 jam apa 12 jam sekali? Dan di jam berapa itu? Menghidupkan mesin itu terserah Ibu. Yang penting dalam 24 jam itu jangan sampai ketinggalan. Contoh misalnya Ibu malam ini mau aktifkan mesin baru bangun sholat subuh misalnya. Aktifkan langsung boleh. Atau mungkin habis masak besok jam 8 pagi boleh. Jam siang misalnya mau diaktifkan karena paginya lupa boleh juga, tidak masalah. Yang penting tidak sampai ke jam 11 malam, Bu. Gitu. Kalau Di udah hari jam itu. 11 malam itu mati kan Pak? Jam 11 malam itu mati. Betul. Berarti kita ini habis setelah itu berapa jam matinya itu Pak? Dia perhitungannya maintenance-nya itu sekitar 1 jam sampai jam 12 malam, Bu. Oh, Gitu. 1 Nah, jam mati. kalau sudah selesai di atas jam 12 malam itu, Ibu bisa lakukan aktifkan mesin. Boleh Lagi. kalau misalnya belum tidur. Tapi kalau misalnya sudah ketiduran, sudah tidur ya besok, enggak masalah. Yang penting hari itu enggak ketinggalan gitu aja, Bu. Oh iya, makasih Pak infonya Pak. Terus kalau Oke, ini sama-sama. satu lagi, pertanyaannya satu lagi Pak. Kalau kita closing itu Pak, sebaiknya untuk awal itu yang 100 apa yang mau kita lah. Kita maunya sih yang besar, tapi kalau ada uangnya ya Pak ya. Untuk kita belajar itu sebaiknya yang mana itu? Kalau misalnya punya uang ya langsung yang besar, Bu, yang 5.000. Soalnya kan tadi katanya kayak ada yang dapat informasi kayaknya kalau untuk belajar yang kecil aja dulu, nggak usah yang Boleh, bisa yang 100. Ketika nanti bisa dikompon juga kan 100 dulu. Nah, kalau misalnya saldonya sudah mencapai $100, bisa dibelikan mesin yang kedua gitu, dikompon lah. Istilahnya gitu, Bu. Oh iya. Ada yang lebih besar lebih bagus Ibu. Iya Bu punya ya. uang modal besar ya lebih Iya. baik. Modal besar, Lebih bagus uangnya lebih itu, Bu. banyak. Maunya yang besar sih Bu, maunya yang besar Pak. Begini, saya kasih contoh gambarannya. Kalau memang targetnya adalah recovery, targetnya pengen dapat untung besar, memang kalau mau belajar langsung besar di awal-awal semacam ini. Karena kita tahu momentum ya. Kalau momentum kita sudah tahu seperti ini, kita nggak ambil ya kita akan ketinggalan momentum itu aja. Sambil belajar, selalu koordinasi dan konsultasi kepada para mentornya. Kita, para core leader, para mentor itu sangat menyarankan mengoptimalkan di awal seperti ini kan gitu. Terkhusus lagi bagi mereka-mereka yang pengen recovery dari mungkin kebangkrutan masa lalu ya, yang imbasnya kena scam, kena ini dan lain sebagainya. Ini saat kita gitu kan. Karena momentumnya tadi, nah, kecuali sudah lewat momentum 3 bulan yang akan datang ya silakan mau mulainya dari yang berapa untuk belajar semacam itu. Tapi untuk saat ini kita selaku mentor menitik beratkan kepada teman-teman untuk mengambil momentum yang sangat-sangat tepat saat ini. Seperti itu. Sudah bisa difahami ya? Iya Pak, makasih Pak infonya Pak. Makasih. Selamat malam, Bos. Master. Ya, malam Bang. Silakan. Selamat malam, Master Ridwan.
Silakan Bang, malam Bang. Oke, ya. Alhamdulillah setelah tadi mendapat informasi mengenai win point, setelah dikupas, saya cermati alhamdulillah kedepannya jelas manfaatnya sangat multiguna. Alhamdulillah luar biasa. Terus kalau saya praktekkan tadi siang itu ternyata ada terpotong Pak di saldo Pak ya. Kita itu terpotong Pak. Baik loss maupun berhasil itu ada terpotong dari nilai di saldo. Terus yang saya tanyakan itu potongannya itu sampai berapa Pak kira-kira Pak? 1 koin atau berapa Pak? Terima kasih Master Cuan dan Yang Master yang potongan lain. ini potongan yang di koin apa Pak? WT maksudnya? Betul, ya betul Pak. Di WT ya. Nah, kalau WT itu gini Pak. Jadi pada saat misalnya kita trading nih ya kan, WT kita ada 10. Ketika kita ngeklik nih WT, klik terus kemudian menang, win kita ya kan, WT kita itu nanti balik lagi Pak. Gitu. Beberapa detik kemudian mungkin sekitar hampir 1 menit lah itu dia balik lagi gitu. Iya ya. Tapi Bukan kalau itu, Pak. misalnya Bukan, loss itu hilang bukan itu, dia. Pak. Bukan itu Pak, bukan. Kalau itu benar kembali betul. Cuma itu di saldo itu terpotong Pak. Terpotong Pak. Iya, gas fee Pak. Ada gas fee-nya. Gas fee-nya Wah, itu mungkin win. Saldo koin win maksudnya. Iya, Iya, betul, jadi di kalau saldo, misalkan ya, Bapak betul. klaim, Oh, Bapak iya. klaim itu ada namanya gas fee coin win gitu kan 0,0 sekian gitu kan. Nah, itu Oh, iya, pasti iya, akan iya. mempengaruhi saldonya gitu. Kalau Karena selama ada ini gas kan fee. nggak ada potongan Pak. Iya, iya. Iya, betul itu. Sip. Oke, udah terjawab ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan core leadernya supaya Bapak dan Ibu pun tidak kehilangan arah gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kami ucapkan luar biasa apresiasinya kepada Bapak dan Ibu yang terus antusias bersemangat untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir. Nah, kami mohon maaf apabila ada salah perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui siapapun, bukan bermaksud jauh lebih hebat dan jauh lebih pintar dari Bapak dan Ibu semua, namun kami ingin bantu edukasi dan juga pemahaman apa yang kami pelajari, apa yang sudah kami analisa gitu. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa bangkit karena kemarin itu kita baru merayakan 17 Agustus, hari ini 18 Agustus. Saatnya perubahan dalam ubah mindset, ubah juga perekonomian kita agar menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.